Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa, amin. 2026, 11 hari sudah berlalu dan liburan telah usai. Haleluya. Liburan kita sudah usai, 11 hari tidak berasa sudah berlalu. 2026, 11 hari, dan pada kesempatan hari ini saya akan membawa firman Tuhan. Judulnya adalah Kami adalah buatan tanganmu. Kami adalah buatan tanganmu. Siapa di sini yang percaya bahwa, nah ini kami adalah buatan tanganmu, ini tangannya siapa saudara? Tangannya Tuhan, tangan Allah. Dan siapa di sini yang percaya bahwa kita semua ini adalah ciptaan daripada Tuhan? Amin. Ciptaan Allah, mana tangannya? Puji Tuhan. Dan ya, sebelum kita masuk firman Tuhan 2026 Bapak Ibu Saudara. 11 hari kita sudah melewati 2026. Nah, di sini ya. 2026. Kita masuk dengan banyak, mungkin setiap orang berbeda-beda nih. Masuk ke dalam tahun 2026. Ada yang dimasuk tahun 2026 itu dengan perasaan semangat, excited Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena mungkin di tahun 2026 ada suatu peristiwa atau suatu event yang sedang ditunggu-tunggu. Mungkin ada yang mau menikah, ya kan? Mungkin ada yang mau umurnya 17 tahun, ya kan? Orang yang udah mau umur 17 tahun kan kayaknya aduh sedikit lagi umur 17 gitu kan. Padahal saya bingung juga ya kenapa orang umur 17 itu kayaknya excited banget ya. Sepertinya ya kayak biasa aja gitu kan ya. Terus mungkin ada peristiwa-peristiwa lain yang di tahun 2026 yang membuat mereka itu excited untuk masuk di 2026. Tetapi juga ada yang luar biasa, yaitu saudara-saudara kita seiman excited karena apa? Menunggu hal yang baru yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan mereka. Seperti yang khotbah di ibadah 1 dan kedua, masuk ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Excited. Excited. Amin? Amin ya. Karena kadang-kadang kalau kita mau dibawa ke tempat yang lebih tinggi, ada yang takut. Aduh, takut ketinggian, saya di sini aja. Enggak, saudara. Tempat yang lebih tinggi itu kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu lebih luar biasa dalam kehidupan kita. Asal kita bersandar kepada Tuhan. Lalu ada orang juga yang masuk tahun 2026 yang sedikit khawatir. Bukan khawatir apa ya, concern, cemas. Ya, agak-agak cemas gitu masuk 2026. Kenapa? Mungkin masih ada masalah di tahun 2025 yang terbawa di tahun 2026. Sehingga aduh, ini kapan bisa selesai? Ya, perasaan mereka itu aduh kayaknya cemas, ya, sedikit-sedikit khawatir gitu kan. Ada juga mungkin yang kayaknya concern karena apa? Aduh, lihat khotbah itu 2026 tuh kayaknya banyak banget sih gempa bumi, banyak banget malapetaka, bencana dan lain-lain. Mungkin ada yang berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Lalu juga ada yang masuk tahun 2026 yang flat. Biasa-biasa aja, aduh udah biasa lah. 2025 juga begitu, 2026 juga begitu, 2025 juga gue menunggu waktu janji Tuhan itu tergenapi, enggak kejadian dulu dari tahun 2019 sampai sekarang enggak kejadian. Nah udahlah, biasa aja lah masuk 2026, gitu-gitu aja. Ada yang seperti itu masuk tahun yang baru. Dan ada juga yang masuk tahun yang baru apa perasaannya apa? Mix, bercampur. Ada yang excited, campur-campur sedikit-sedikit cemas. Ya, banyak bagaimana orang masuk sikap mereka, perasaan mereka dari masuk tahun 2026. Tetapi saudara Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus pada tahun 2026 kita percaya Tuhan itu akan melakukan sesuatu yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan kita. Asalkan kita bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun situasi yang kelihatannya sulit atau susah, tantangan sebesar apapun Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat. Tetap berharap sama Tuhan. Tetap kuat, tetap teguh, jangan goyah.
Dan pada saat kita bersandar sama Tuhan, ada hal-hal yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita yang membuat kita wow. Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Dan seringkali pada saat kita masuk tahun yang baru Bapak Ibu Saudara, ya itu adalah suatu, kita menganggap momen itu sebagai suatu permulaan yang baru, suatu momen yang baru. Kita melakukan apa? Kita melakukan riset. Aduh udah kegagalan tinggalkan, masa lalu tinggalkan. Saya mau mulai sesuatu yang baru. Melakukan apa? Introspeksi apa yang salah di tahun 2025. Saya mau tidak itu terjadi di tahun 2026. Saya mau lebih baik lagi di tahun 2026. Mungkin ada achievement, pencapaian-pencapaian yang belum tercapai. Saudara mau capai di tahun 2026. Atau ada suatu pencapaian-pencapaian yang saudara mau lebih lagi untuk saudara capai. Baik itu di keluarga, pekerjaan, di gereja, pelayanan, dimanapun bagian kehidupan saudara. Saudara melakukan apa? Suka melakukan apa? Suatu resolusi atau suatu target. Ada yang targetnya misalkan ya, cuma cuma gak terlalu detail. Misalkan contoh, saya mau lebih sehat lagi di tahun 2026. Saya mau lebih dekat lagi sama Tuhan di 2026. Saya mau baca firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan. Saya mau doa, biasanya jam 4 pagi, saya mau doa jam 3 pagi. Misalkan banyak target-target yang saudara lakukan di tahun 2026. Ada yang juga yang memberi target, udah ada target utamanya lalu didetailin. Nih saya mau sehat, berarti minggu ke-1 saya harus makannya ini, saya harus olahraganya ini, detail. Macam-macam orang berbeda, tetapi Bapak Ibu Saudara pada saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara. Pada di tahun yang 2026, tahun yang baru lewat 11 hari ini, kita mengingat permulaan kita pada awalnya. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Pada saat saudara dan saya itu datang ke dunia ini, datang ke bumi ini. Di mana Allah telah menenun kita sedemikian rupa dahsyat dan ajaibnya. Dan kita akhirnya dilahirkan di dunia ini. Mari kita mengingat Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Kita dilahirkan dan diciptakan oleh Allah Bapak Ibu Saudara. Kenapa sangat penting kita untuk mengingat awal kita untuk hidup di dunia ini, datang ke dunia ini. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan di Yesaya 64 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dikatakan, akan tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Sama-sama katakan dengan saya, kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudara, ini adalah doa yang diucapkan di dalam firman Tuhan. Ini mengatakan, ini kita menyatakan Tuhan kami ini tanah liat. Tanah liat saudara. Kita harus ingat ini. Kita ini hanya tanah liat yang apa? Yang itu tidak berharga. Yang tidak ada nilainya Bapak Ibu Saudara. Yang tidak dipandang. Yang seringkali diinjak-injak. Tetapi di sini dikatakan. Dan Engkaulah yang membentuk kami. Kita diambil oleh Allah dari tanah liat. Dan karena tangannya yang membentuk kita. Kita menjadi berharga. Kita menjadi ada nilainya. Kita berharga karena Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan kita lupakan itu sehingga apa? Sangat baik untuk kita mengingat awal kita berada di dunia ini. Bagaimana Tuhan menciptakan kita, membentuk kita dengan dahsyat dan ajaib. Ada suatu tujuan di sana. Dari tanah liat Bapak Ibu Saudara. Dan di sini dikatakan yang membentuk kami, Engkaulah yang membentuk kami. Tuhan yang membentuk kita sampai dengan sekarang ini saudara. Karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kita berada sampai saat ini. Itu hanya karena Tuhan dan dikatakan, kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ini adalah suatu pernyataan yang kita harus nyatakan, yang kita nyatakan dengan segenap hati, dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, kami adalah buatan tangan-Mu. Kami adalah buatan tangan-Mu. Berapa kali di dalam doa kita menyatakan ini.
Tuhan, saya adalah buatan tangan-Mu. Biar kehendak-Mu yang terjadi. Biar kehendak kami Tuhan selaras dengan Engkau. Biar kami menggenapi tujuan-Mu. Pada saat kita berdoa seperti ini Bapak Ibu Saudara, ini kita menyatakan apa? Kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menciptakan saya, Engkau yang membentuk saya. Saya ini adalah hanya buatan tangan-Mu Tuhan. Dari tanah liat Tuhan Engkau mengambil saya dan Engkau membentuk saya sedemikian rupa. Dan kami ini semua adalah buatan tangan-Mu. Masuk dalam kerendahan hati, kita tunduk kepada Allah, bersujud kepada Allah. Masuk di tahun yang baru ini. Kita melihat bahwa kita ini tidak apa-apa menjadi apa-apa karena Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan di dalam Yeremia 18 ayat 4 sampai dengan 6. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah saudara dan saya di tangan Tuhan. Amin. Saudara, sebagai orang yang percaya, kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus tahu, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Tapi masalahnya, kita percaya Allah ada, tapi kita hidup seperti Allah enggak ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Allah yang menciptakan kita, membentuk kita dari tanah liat menjadi bejana. Di sini kita lihat di Yeremia 18:4 sampai 6. Saya garis bawahi di situ, apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Ini Allah menyatakan otoritasnya di atas kehidupan kita, di atas penciptaannya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita adalah buatan tangannya. Kita adalah ciptaannya dan dia adalah penciptanya. Allah itu pencipta kita dan sangat baik untuk kita merenungkan hal ini, mengingat hal ini. Dan pada saat kita mengakui dan mengingat bahwa kita itu adalah buatan tangan Allah dan kita itu adalah ciptaannya dan Allah itu penciptanya, ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang seharusnya kita lakukan. Yaitu pertama, kita hidup dalam kedaulatan Allah. Kedua, itu kita hidup dalam visi Allah. Dan ketiga, kita hidup dalam pembentukan Allah. Jadi apa maknanya kita mengakui dan mengingat bahwa kita adalah buatan tangan Allah. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan, saya adalah buatan tangan-Mu Tuhan. Saya adalah ciptaan-Mu Tuhan, Engkau adalah pencipta saya Tuhan. Dan apa makna dari pengakuan kita ini? Apa makna dari kita merenungkan hal ini Bapak Ibu Saudara? Yaitu ada 3. Yaitu pertama, hidup dalam kedaulatan Allah, hidup dalam visi Allah, dan hidup dalam pembentukan Allah. Kita akan masuk ke dalam hal yang pertama, yaitu hidup dalam kedaulatan Allah. Nah, ini kita harus mengerti dulu apa hidup dalam kedaulatan Allah. Amin. Apakah saya terlalu cepat? Enggak? Haleluya. Haleluya. Saudara, tadi di dalam Yeremia 18 ayat 4 sampai dengan 6. Kita lihat, kita baca tadi Bapak Ibu Saudara.
Dikatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Ini suatu penegasan daripada Allah bahwa kita adalah ciptaannya dan dia berhak, dia berdaulat dalam kehidupan kita. Karena dia yang menciptakan kita, dia berhak melakukan apa saja dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi karena Allah adalah pencipta, maka Allah memiliki otoritas dan kendali penuh terhadap semua yang diciptakannya. Termasuk saya dan saudara. Dan Allah berhak melakukan apapun terhadap siapapun, dimanapun, kapanpun, dan dengan cara bagaimanapun. Itu kedaulatan Allah. Dia tidak perlu izin ciptaannya untuk melakukan sesuatu. Dia gak perlu ngetuk pintu. Selamat siang Pak Begi, izin gitu kan, izin nanti di bulan Mei tanggal 1 Mei nanti saya akan berkatin kamu, kamu akan menerima promosi, kamu akan menerima bonus dan lain-lain. Boleh enggak? Masa saya bilang enggak boleh ya? Langsung kita bilang biar kehendakmu Tuhan yang jadi gitu kan. Tuhan gak seperti itu Bapak Ibu. Maksudnya Tuhan itu gak bisa minta izin kayak begitu. Dia yang berdaulat dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah memang mendapat berkat itu ya gak perlu izin kita. Lalu pada saat misalkan oh ini ada, dia ketuk lagi, oh nanti kamu akan kehilangan pekerjaan kamu, nanti tiba-tiba karena satu dan lain hal kamu akan dipecat, izin ya Pak Begi boleh gak? Tuhan gak begitu Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu berdaulat sepenuhnya tanpa perlu izin kita. Coba saudara, kalau saudara dibilang, oh izin boleh gak? Nanti kamu dipecat, kamu kehilangan pekerjaan. Langsung kita nangis-nangis, jangan deh Tuhan, jangan deh Tuhan. Itu yang kejadiannya di mana? Di kehidupan Ayub. Ayub itu benar loh di mata Tuhan. Apakah Tuhan minta izin ke Ayub? Nanti ya lu diuji. Boleh gak? Gitu. Boleh gak? Langsung aja ya udah. Tuhan bilang ke iblis, uji, coba. Tetapi Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, walaupun Tuhan itu berhak melakukan apapun dalam kehidupan kita, saudara jangan menganggap Tuhan itu sadis. Jangan menganggap Tuhan itu otoriter. Enggak, dia itu Allah yang sama yang mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Terkadang apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan nyatakan, Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita pada saat kita dekat sama Tuhan. Pada saat kita mencari Tuhan. Pada saat kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan terkadang menyingkapkan hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan terkadang melalui hamba Tuhan, terkadang melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Dia berbicara kepada kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan di sini kita mau melihat contoh dari kedaulatannya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari kisah seorang yang ada di dalam Alkitab. Ya, seorang yang ada di dalam Alkitab. Ini saya tidak akan berbicara mengenai Ayub atau Yusuf ataupun Daniel ataupun siapapun. Tapi di sini kita akan bicara melihat kehidupan Kores. Cyrus. Kita baca di Yesaya 45 ayat 12 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Bagaimana mungkin engkau mempertanyakan aku mengenai anak-anak itu atau memberi perintah kepadaku mengenai buatan tanganku. Akulah yang menciptakan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores demi keadilan dan segala jalannya akan kuratakan. Dialah yang akan membangun kota-kota dan melepaskan umatku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Saudara, ini luar biasa. Kalau saudara di rumah nanti saudara bisa lihat
baca Yesaya 45 ayat 1 dari 1 sampai dengan terakhir. Bagaimana di sini Allah sebagai pencipta, pemilik yang punya langit dan bumi ini Bapak Ibu Saudara menggunakan kores, memakai kores untuk menyelamatkan umat Israel keluar dari tempat pembuangan. Allah bisa melakukan apapun. Ini adalah suatu kisah di mana kedaulatan Allah itu nyata terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini dalam Yesaya 45 ayat 12 sampai 13 ini kita bisa melihat bahwa Allah berdaulat sepenuhnya atas ciptaannya. Berdaulat penuh atas ciptaannya. Katakan kepada tetanggamu, Allah berdaulat sepenuhnya terhadap kamu. Tetangga yang lain katakan Allah sepenuhnya berdaulat di atas kehidupanmu. Ya. Di sini kita lihat firman Tuhan, bagaimana mungkin engkau mempertanyakan aku mengenai anak-anakku atau memberi perintah kepadaku mengenai buatan tanganmu. Ini kesannya Allah ini protektif banget, posesif banget ya. Dia mau menyatakan ini otoritas dia di atas semua ciptaannya dia. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita doa itu doanya jangan bilang gini, makanya waktu kita doa itu kita jangan bilang begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan urus ini, Tuhan urus si B, Tuhan urus isi A tuh. Itu kayaknya kok dia hidupnya enggak, kok begitu sih gitu loh. Di sini dikatakan apa? Bagaimana mungkin engkau memberi perintah kepadaku mengenai buatan tanganku. Hormati kedaulatan Allah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau berdoa buat orang lain, biar firman Tuhan yang ambil jalur dalam kehidupan mereka. Jadi di sini dalam kisah Yesaya 45 ayat 12 sampai 13 ini dikatakan apa? Allah memegang kendali sepenuhnya kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Lalu selanjutnya di sini dikatakan, akulah yang menciptakan bumi, tangankulah yang membentangkan langit, akulah yang memberi perintah, akulah yang menggerakkan kores demi keadilan. Jalannya akan kuratakan, aku dan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak adalah Allah yang lain selain Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya Allah. Kita percaya Allah ada dan Allah yang kita sembah itu adalah satu-satunya Allah yang hidup. Allah yang benar, Allah yang mengasihi kita, Allah yang menolong kita, Allah yang menopang kita, Allah yang menyelamatkan kita dan Allah yang menebus kita. Dia satu-satunya Allah saudara. Jangan ragu, jangan takut. Dia satu-satunya Allah. Kita itu melayani Allah yang hidup. Kita itu hidup untuk Allah yang benar Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi semua yang terjadi di bumi ini ada dalam kendali Allah. Tidak lepas dari tangan Allah. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari tangan Allah. Dan keempat adalah Allah itu selalu menyertai orang yang dipilihnya. Allah selalu menyertai orang yang dipanggilnya. Ya, sebagaimana Allah memakai kores sebagai alat untuk menyelamatkan bangsanya, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Allah akan memperlengkapi kita, memampukan kita untuk menggenapi setiap panggilan, setiap tujuannya dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah pada saat Allah memanggil kita, kita harus apa? Respon. Menanggapi, melangkah, melakukannya. Karena apa saudara? Allah berdaulat, Allah bisa melakukan apa saja. Dia mau melakukan suatu rencana yang baik dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita tidak merespon, Allah juga gak bisa melakukan apa-apa. Karena dia tuh bukan Allah yang memaksa Bapak Ibu Saudara. Amin.
Jadi kita harus merespon. Tadi dikatakan juga di ibadah 1 dan 2, kita merespon. Pada saat Allah memanggil kita ke tingkatan yang tinggi, ke level yang lebih tinggi, kita tanggapi, kita respon. Dengan iman bahwa Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa mengenapinya itu. Tuhan tidak minta kesempurnaan, tetapi langkah kita melangkah dengan iman bersama Tuhan. Amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, jadi hidup dalam kedaulatan Allah itu berarti apa? Kita menundukkan diri kepada Allah yang berdaulat. Nah, menundukkan diri kepada Allah yang berdaulat itu apa? Pertama yaitu kita menyadari posisi kita sebagai buatan tangannya. Ini yang harus kita sadari terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Kita suka lupa posisi kita bahwa kita ini hanyalah ciptaannya. Kita ada di sini karena Allah, karena Tuhan. Dan kita ada di sini untuk apa? Mengenapi tujuannya. Kita diciptakan itu dengan suatu tujuan. Kita diciptakan ini bukan cuma senang-senang aja di bumi ini. Ini yang harus kita tahu. Menyadari posisi kita sebagai buatan tangannya. Berarti apa? Selalu harus ada humility, harus ada kerendahan hati. Jangan jadi sombong. Karena apa yang kita lakukan, setiap pencapaian-pencapaian kita, setiap apa yang kita miliki, itu semua hanya karena Allah yang menganugerahkannya kepada kita, yang memampukannya kepada kita. Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita punya keluarga yang harmonis, kita punya keluarga yang hubungannya dekat. Kita di dalam pekerjaan kita sukses, kita berhasil, kita punya penghasilan yang cukup. Di dalam pelayanan kita bisa melayani sebagai singer, musik ministry, usher, media. Semua itu hanya karena anugerah Allah dan karena Allah yang memampukan kita Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa posisi kita sebagai ciptaannya, buatan tangannya. Haleluya. Jangan kita hidup suka-suka kita. Tapi apa? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Allah berdaulat, Allah sanggup, terserah Allah mau lakuin apa. Kita nyanyi suka-sukamu Tuhan. Kadang-kadang kita gak ngerti. Yakin suka-sukanya Tuhan. Nah jadi serem kan nyanyinya. Suka-sukanya Tuhan. Lalu pada saat kita mengatakan kita menundukkan diri kepada Allah yang berdaulat, berarti apa? Kita berserah penuh kepada Allah. Allah yang berhak di atas kehidupan kita, dia berhak mengerjakan apapun dalam kehidupan kita, dia berhak mengambil apapun dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena segala yang kita miliki itu adalah milik Allah. Apapun yang kita miliki, setiap harta benda, setiap orang-orang yang kita kasihi, posisi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita miliki itu belongs to the Lord. Itu milik Allah. Dan Allah berhak mengambilnya. Dan ini yang dikatakan Ayub Saudara. Luar biasa Ayub. Ayub 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di sini Ayub menyatakan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan dia Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini dengan telanjang aku keluar. Aku tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya pada saat awalnya. Dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini saudara. Kita kalau diberi sama Tuhan kebanyakan, wah terima kasih Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang diambil dari kehidupan kita, apakah kita bisa mengatakan terpujilah nama Tuhan? Terpujilah nama Tuhan. Gak usah diambil ya Bapak Ibu Saudara. Saat kita mengalami musibah, bencana malapetaka,
Apakah kita bisa mengatakan, Tuhan Kau yang berdaulat? Saya percaya Tuhan, tidak ada satu pun dalam kehidupan saya yang tidak ada sepengetahuan-Mu Tuhan. Tanpa sepengetahuan tidak Tuhan. Semuanya karena seizin dan sepengetahuan-Mu Tuhan. Serahkan hidup saya kepadamu, Engkau yang berdaulat. Terpujilah nama Tuhan. Pernahkah kita, bisakah kita seperti itu? Seperti Ayub, luar biasa. Haleluya. Lalu pada saat kita menundukkan diri kepada Allah yang berdaulat, artinya apa? Kita hidup taat. Taat kepada Allah yang menciptakan kita, saudara. Kita hidup untuk pencipta kita. Karena kita diciptakan, Bapak Ibu Saudara, kita ini diciptakan. Jangan percaya dengan teori-teori di luar yang katakan, teori-teori yang benar itulah. Jangan Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan sosial media yang memberikan suatu teori-teori yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya katakan Allah itu ada. Dan Allah yang ada itu adalah Allah kita, satu-satunya yang benar. Satu-satunya yang hidup, itu Allah kita. Jadi pada saat kita tahu kita diciptakan oleh Tuhan, kita hidup taat. Taat kepada Allah. Biar kita katakan Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Biar rencana-Mu yang terjadi. Walaupun Allah bisa melakukan segala sesuatu terhadap kehidupan kita, tetapi kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang Dia lakukan itu untuk kebaikan kita. Karena apa? Rancangannya dalam kehidupan kita itu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan malapetaka, tetapi rancangan yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Jadi jangan saudara menganggap, Allah yang berdaulat dia bisa ngelakuin apa aja dalam kehidupan saya. Waduh, pikirannya langsung kayaknya otoriter banget, kayaknya enggak. Allah yang berdaulat itu juga Allah yang sama yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Kolose 1 ayat 16 katakan, demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saya diciptakan untuk Dia dan saya diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Katakan bersama-sama dengan saya diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Jadi apa Bapak Ibu Saudara? Hidup untuk Allah. Hidup untuk Tuhan, menggenapi tujuan Tuhan. Kita sebagai ciptaan, kita sebagai bejana, kalau kita tidak menggenapi tujuan yang telah Tuhan atau pencipta kita sematkan dalam kehidupan kita, hidup kita jadi sia-sia, hampa. Kita mengejar kesia-siaan. Tidak ada gunanya lagi Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita tanamkan. Jadi hidup oleh roh, bukan daging. Jangan kita mengejar keinginan dunia ini. Jangan kita mengejar keinginan daging. Karena orang yang mengejar kehendak Allah, yang menggenapi kehendak Allah, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Kita mengejar Allah dan kehendaknya. Karena Dia menciptakan kita, makanya kita bisa hidup untuk selama-lamanya. Manusia itu cenderung apa? Untuk memberontak Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara baca di Yesaya 40, di Yesaya, di Yeremia, Tuhan berdaulat tapi Dia tuh penuh kasih sabar panjang. Panjang sabar. Panjang sabar Bapak Ibu Saudara. Kalau saya jadi pencipta, kesel Bapak Ibu Saudara, bisa kesel. Ngurusin bangsa yang selalu memberontak, yang tidak pernah mengucapkan syukur. Lupa posisi sebagai ciptaan. 1 Yohanes 2 ayat 17 katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah
tetap hidup selama-lamanya. Ini yang harus kita cari 2026 saudara. Mungkin di tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya saudara mengejar apa yang bukan daripada Tuhan. Tapi saat ini mari kita bersama-sama press on, press forward. Kejar kehendaknya. Saudara jatuh bangkit lagi, jangan menyerah. Oh percuma, gak bisa. Enggak, bangkit saudara. Kejar kehendaknya. Lalu saudara, hidup dalam kedaulatan Allah berarti kita percaya kepada Allah yang berdaulat. Artinya apa? Kita bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Bersandar, ibadah 2 sudah disebutkan, bersandar kepada Dia. Dia yang menciptakan kita. Di luar Allah, di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini yang harus kita selalu pegang Bapak Ibu Saudara, selalu kita ingat. Bergantung kepada Allah, lepas kendali kita di atas apa? Setir kehidupan kita lepas, kita serahkan kepada Tuhan. Dan Allah itu selalu tahu apa yang Dia lakukan. Mungkin pada saat Allah melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara-saudara tidak mengerti. Tetapi walaupun saudara tidak mengerti, walaupun saudara dan saya tidak mengerti, bukan berarti Tuhan tidak tahu apa yang Dia lakukan. Kita aja yang belum bisa melihat Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita di tukang periuk itu membentuk suatu bejana. Yang bisa melihat akhirnya itu apa? Si tukang periuk itu. Bejana mana bisa lihat Bapak Ibu Saudara? Aduh gue dibuat kayak gimana ya, bentuk gue kayak gimana ya. Gak bisa. Kecuali Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyingkapkan pada saat kita berseru kepadanya. Amin. Dan yang terakhir, diam dan ketahuilah bahwa Dialah Allah. Tenang Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Allah kita itu mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, seharusnya kita menjadi tenang, damai. Kita tidak cemas, kita tidak khawatir, kita tidak takut. Mau bencana apapun terjadi, kita tahu bahwa Allah mengendalikan segala sesuatunya. Tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita jika Allah tidak mengizinkannya. Semuanya itu atas izin Allah dan sepengetahuan Allah. Dan semua yang Dia lakukan, yang Dia rancangkan itu adalah baik Bapak Ibu Saudara. Dalam kesulitan, dalam tantangan, itu semuanya baik untuk kita. Tetap berseru kepada Allah, tetap bersandar kepada Allah. Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi saudara, hidup dalam kedaulatan Allah. Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan kita memahami kedaulatan Allah itu dengan salah. Jangan Bapak Ibu Saudara. Saudara berpikir, oh Allah bisa melakukan segala sesuatu, Allah bisa melakukan segala sesuatu kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Oh Allah itu berdaulat. Tapi ada suatu pemahaman yang salah. Saya sharing Bapak Ibu Saudara, waktu saya di kantor lagi diskus-diskus, lagi ngobrol-ngobrol biasa, lagi menceritakan kejadian-kejadian yang ada di dunia bersama teman sekerja saya. Lalu saya dan beliau sedang bicara mengenai, ada orang yang kasihan, orang tuanya itu kasihan karena anaknya suka sesama jenis. Oh saya cuma mendengarkan aja Bapak Ibu Saudara, saya dengarkan, oh ya gitu ya, siapa? Oh ini, waduh gitu-gitu. Terus ada satu statement yang membuat saya panas Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, tahu enggak kenapa orang bisa jadi suka sesama jenis? Karena Tuhan yang memberikan hasrat dalam kehidupan dia. Wah, saya yang lagi cuma dengar orang, saya langsung,
Oh saya langsung tegas, saya bilang enggak bisa kayak begitu. Enggak, itu salah saya bilang. Loh kan Tuhan bisa ngelakuin apa aja ya, termasuk kasih hasrat untuk suka sesama jenis. Karena orang tuanya aja nggak tahu kenapa dia bisa suka sesama jenis. Ya kalau orang tuanya nggak tahu dia suka sesama jenis, kenapa? Kenapa nyalahin Tuhan? Kenapa yang bilang Tuhan yang memberikan hasrat untuk orang itu suka sesama jenis? Nggak bisa. Saya bilang nggak bisa. Tapi walaupun hati panas, muka tetap tenang Bapak Ibu Saudara. Tenang, saya nggak marah-marah ke dia. Cuma di hati aja, tapi saya dengan tegas saya bilang nggak bisa. Saya langsung, Tuhan itu bekerja lewat firman Tuhan. Tuhan itu mana bisa Tuhan yang kudus itu memberikan suatu hasrat yang untuk orang melakukan dosanya, nggak bisa, saya bilang gitu. Terus dia langsung bilang lagi, loh kalau Tuhan bisa melakukan apa yang ada di firman Tuhan, terus kenapa? Lu sampai sekarang belum punya anak. Wah, saya bilang, kan bukannya Tuhan itu mau kita untuk mempunyai keturunan. Wah, saya bilang, tambah panas lagi saudara. Tambah panas lagi. Terus saya bilang begini. Ya pokoknya intinya saya bilang, saya dan Israel tidak pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Allah berdaulat dalam kehidupan saya. Dan saya percaya segala yang terjadi dalam kehidupan saya itu baik. Tidak pernah nyalain orang. Orang itu menilai gampang banget saudara. Dia kesannya kayak menyalahkan Tuhan kayak gitu loh. Jadi singkat cerita ya Bapak Ibu Saudara. Jangan kita punya pemahaman yang salah mengenai kedaulatan Allah ini. Dan satu rahasia terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ingat, Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang sama yang mengasihi kita. Allah yang sama yang setia. Setianya itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang menebus kita, menyelamatkan kita. Itu kita tidak bisa lepaskan dari itu. Tapi ada satu rahasia tuh. Saya mau ngasih satu rahasia ini saudara. Bahwa Allah yang berdaulat, yang ada di tahta, yang bertahta di sana. Itu Allah itu tidak jauh saudara. Allah yang berdaulat di atas kehidupan kita, yang bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita, dia adalah Allah yang mau selalu dekat dengan ciptaannya. Dia Allah yang mau selalu dekat dengan ciptaannya. Dia sudah membuktikannya dengan apa saudara? Dengan dia meninggalkan tahtanya di surga, dia datang ke bumi ini untuk menebus setiap saudara dan saya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi pemisahan antara kita ciptaannya dengan Allah Sang Pencipta. Supaya dengan darahnya kita masuk dengan penuh keberanian masuk ke dalam hadiratnya. Dia Allah yang mau kita dekat. Dia Allah yang mau ciptaannya itu dekat. Intim, dekat kepadanya. Bersekutu dekat dengannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah kita sebagai ciptaannya itu mempunyai suatu hasrat, suatu gairah yang sama untuk dekat kepadanya? Kita sudah diberikan anugerah, kemudahan dengan darahnya untuk kita apa? Dengan darah Yesus untuk masuk ke dalam hadiratnya dengan penuh keberanian. Tapi apakah kita punya hasrat untuk dekat dengan pencipta kita? Hidup Kristen kita gitu jangan kayak nggak ada jiwanya, maksudnya kayak nggak ada, kita nyanyi-nyanyi aja, doa-doa itu aja, harus ada, jangan biasa-biasa aja, dekat sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan terakhir, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara, 11 hari. Masih ada sekitar 354 hari. 354 hari, gunakan itu untuk memuliakan Allah pencipta kita. Sadar posisi kita sebagai orang, sebagai buatan tangannya.
Dekat sama Tuhan, layani tujuannya, genapi tujuannya. Bersandar sama Tuhan. Jangan kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan Kau yang berdaulat dalam kehidupan kami. Kami mau merendahkan diri kami, mengakui bahwa kami adalah tanah liat Tuhan. Kami tanah liat yang dibentuk oleh tangan-Mu. Kami itu adalah buatan tangan-Mu Tuhan. Sebab itu bantu kami Tuhan. Supaya kami Tuhan bisa menggenapi tujuan-Mu. Setiap maksud-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, apapun Tuhan yang mereka perlukan Tuhan, Engkau Tuhan yang cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap orang yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan kepada mereka. Setiap orang Tuhan yang membutuhkan Tuhan jawaban Tuhan atas doa Engkau yang akan menggenapinya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang Tuhan yang memiliki masalah, Engkau Tuhan yang akan memberikan jalan keluar Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar mereka Tuhan semakin dekat kepada Engkau, semakin mengenal Engkau, mengejar hadirat-Mu Tuhan, melakukan setiap kehendak-Mu. Mereka Tuhan tidak bergoyah, tetap teguh berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Dan biar Tuhan Engkau terus berdaulat dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar Tuhan kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan mereka mulai hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat sore, ibadat telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom saudara sekalian, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat transfer ke rekening gereja yang tertera di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening yang khusus untuk mendukung pelayanan misi. Melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Dan saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, dan Mandarin. Bagi para lansia, kami mengadakan pertemuan khusus untuk Bapak dan Ibu setiap bulan di minggu keempat. Jadi bergabunglah dengan kami dalam pelayanan lansia setiap bulan pada pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. ID Zoom dan password ditampilkan di layar saudara. Komunitas WOW, Women of Word, diperuntukkan bagi setiap ibu tunggal dan bagi para wanita yang telah berpisah dari pasangannya. Pelayanan komunitas WOW akan ditayangkan setiap hari Rabu di minggu kedua, 3, dan 4 pukul 7 malam melalui YouTube. Komunitas WOW juga mengadakan doa bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Bagi para wanita yang berusia 23-65 tahun, mari bergabung dalam ibadah kaum wanita yang diadakan setiap bulan pada hari Rabu di minggu pertama pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom yang juga disiarkan melalui YouTube. Pastikan saudara hadir dan diberkati lebih luar biasa lagi. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami www.sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.